pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu fondasi utama dalam studi hukum, yaitu tata hukum. Sebelum masuk ke dalam sistem hukum yang rumit, kita perlu paham dulu apa itu hukum dan bagaimana hukum tersusun menjadi satu kesatuan yang disebut tata hukum. Secara etimologis, kata law berasal dari bahasa Latin lex atau legi yang berarti peraturan atau undang-undang. Dalam bahasa Latin juga dikenal istilah ius yang berarti mengatur atau memerintah. Sumbernya adalah kekuasaan negara. Menurut para ahli, outright hukum adalah himpunan petunjuk hidup berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Dan menurut Sucipto Raharjo, hukum adalah karya manusia yang berisi norma-norma tentang tingkah laku untuk mewujudkan keadilan. Menurut Muhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah asas, kaidah, ataupun lembaga dan proses yang menjaga ketertiban dan menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Apa itu tata hukum? Menurut Reich Order, tata hukum berarti susunan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang tersusun rapi agar mudah digunakan ketika terjadi peristiwa hukum. Tata hukum yang sah dan berlaku di suatu negara disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum positif bisa berubah mengikuti dinamika masyarakat. Hukum yang diharapkan berlaku di masa depan disebut ius constituendum. Hukum lama, ius constitutum, bisa diganti dengan hukum baru, yaitu ius constituendum, sesuai kebutuhan zaman. Jadi, tata hukum bukan sekedar kumpulan aturan. Ia adalah sistem yang hidup berkembang bersama masyarakat dan menjadi cerminan dinamika kehidupan bernegara. Sejarah tata hukum Indonesia. Kita tidak bisa memahami hukum Indonesia tanpa memahami sejarahnya. Hukum di Indonesia tidak muncul tiba-tiba setelah merdeka, tetapi merupakan hasil perjalanan panjang dari masa penjajahan hingga sekarang. Menurut Sarjono Sukanto, sejarah hukum adalah pencatat deskriptif dan interpretatif mengenai kejadian hukum di masa lalu yang berhubungan dengan masa kini. Tujuan mempelajari sejarah hukum, mengetahui latar belakang lahirnya tata hukum Indonesia, menghindari kesalahan masa lalu dan memperbaiki sistem hukum ke depan. Periode tata hukum Indonesia sebelum merdeka, masa VOC 1602 sampai dengan 1799 diberlakukan Statua Batavia di tahun 1643, hukum Belanda kuno dan hukum adat untuk pribumi. Masa Beslotenregeling 1814 sampai dengan 1855, Raja Belanda berkuasa mutlak, muncul kodifikasi hukum seperti BW, KUHD, RO, RV, dan AB. Masa Regeringsreklemen di tahun 1855 sampai dengan 1926, sistem hukum Hindia Belanda mulai diatur lewat undang-undang. Nah, masa Indices Staatsregeling di tahun 1926 sampai dengan 1942 mulai ada partisipasi rakyat Indonesia lewat Volksrat. Masa Jepang di tahun 1942 sampai dengan 1945, hukum Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan militer Jepang, yaitu Osamu Shirai. Dan pada periode setelah kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1949, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku. Hukum lama tetap digunakan sementara waktu. Kemudian di tahun 1949 sampai dengan 1950, masa Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS berlaku konstitusi RIS. Dan di tahun 1950 sampai dengan 1959, masa UUDS 1950, hukum RIS masih berlaku. Dan pada tahun 1959 sampai dengan sekarang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Mulai Dekret Presiden 5 Juli 1959
dengan tata hukum berkembang hingga kini. Tata hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan antara hukum adat, hukum kolonial, dan hukum nasional modern yang terus disempurnakan. Sumber hukum. Sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi pertanyaan penting. Dari mana hukum itu berasal? Apa yang membuat sebuah aturan bisa disebut sah dan mengikat? Jawabannya ada pada sumber hukum. Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum atau tempat ditemukannya aturan hukum. Dibedakan menjadi sumber hukum material, yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat, keadilan moral, kesadaran hukum, dan sumber hukum formil, bentuk hukum yang nyata dan diakui oleh negara, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Macam sumber hukum formil, undang-undang, peraturan tertulis yang dibuat DPR dan Presiden. Kebiasaan yaitu perbuatan yang diulang terus-menerus dan diakui sebagai kewajiban hukum. Jurisprudensi yaitu keputusan hakim terdahulu yang menjadi acuan oleh hakim lain. Traktat yaitu perjanjian antar negara yang disahkan dan diundangkan. Doktrin, pendapat ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar pertimbangan hukum. Bahan-bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, TAP MPR, jurisprudensi, traktat, dan sekunder yaitu buku, jurnal, karya ilmiah hukum, dan tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum. Hukum lahir dari nilai-nilai masyarakat yang diformalkan oleh negara dan disempurnakan oleh pengalaman para ahli